Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para guru, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabatku Ansor, Banser, dan Ketua NU yang kami PC NU Kobar yang kami hormati, Habib Abdurrahman Al-Qadri, Ketua Ansor, Akhinal Karim, Ustadz Malik, Sekjen Ustadz Zainal, dan sahabat-sahabat Ansor Banser yang lain. Marilah kita lanjutkan kajian kita ngaji bareng atau ngaji dampar ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu ditambahkan anugerah nikmat dan rahmatnya, juga ditambahi oleh Allah tetesan-tetesan ilmu daripada para masyayikh, para ulama yang kita cintai, dan para habaib. Marilah kita mulai, kita awali iftitah dengan suratul Fatihah. Semoga niatan kita ngaji bareng ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Ala dinna wa ala kulli niyatin sholihah lillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa li ma'unati ulama'illah syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita khususkan kepada musannaf sahibul kitab Syekh Ali Maksum Al-Jogjawi selaku penyusun atau nulis kitab Hujjah Ahlus Sunnah yang kita kaji bersama ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati arwahi jamil anbiya al-mursalin alaihi wassalatu wassalam, hadrati arwahi jamil awliya ulama syuhada salihin wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makanu syariful abdillah magharibiha barik bahriha. Nahusu ila hadrati aimatul arbi'ah Syekh Imam Syafi'i wa Imam Hanafi wa Imam Hanbali wa Imam Maliki, wa ila hadratu Syekh sahib hadzal kitab Syekhina Ali Maksum Al-Jogjawi syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Kitab
Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, masih pada kajian masalah yang pertama, al-misalul awal, atau beberapa masalah yang ada di bab pertama. Pertemuan kita sudah 3 kali insyaallah ini. Jadi kita melanjutkan permasalahan atau masalah-masalah tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampainya bacaan-bacaan Al-Quran atau pahala yang disampaikan oleh pembaca Al-Quran, baik itu sedekah maliyah maupun qiraatil Quran, yang dihadiahkan kepada almarhum almarhumah atau ahli kubur, yang selama ini kita sampaikan sesuai dengan yang ada di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah ini, bahwa pahala bacaan Al-Quran, pahala sedekah yang disampaikan kepada almarhum almarhumah itu mujma' alaih, sepakat para ulama, bahkan 4 madhab imam yang sangat masyhur itu, yang termasuk Khulafaur Rasyidin, 4 imam itu adalah sepakat semua pahala bacaan Al-Quran dan sedekah itu sampai kepada mayit. Itu yang paling penting kita sepakati dulu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermula dari segala kajian-kajian yang kita sampaikan, tidak lain kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas ridhonya para guru-guru yang sudah mengajarkan kita semuanya tentang keterangan-keterangan apa yang ada di dalam kitab maupun referensi kitab yang lain. Kita harus menjadi yakin apa tujuan kita kajian-kajian seperti ini. Tidak lain, yang pertama adalah untuk menangkal faham-faham atau sisipan-sisipan yang kadang merasuki dari amaliyah-amaliyah Nahdiyin Ahli Sunnah wal Jamaah, mungkin yang kadang-kadang jarang ngaji kepada para guru, para kiai, para habaib atau para asatid, sehingga menerawang pemikirannya, menimbulkan unek-unek atau ingkarnya kepada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting. Jadi saya mengaji atas izin para ulama, terutama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Pangkalan Bun ini. Saya sampaikan sesuai ilmu yang saya dapat dari guru, dari kiai saya ketika saya masih belajar di pesantren. Sahabat-sahabatku Ansor Banser yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada halaman yang ke-12, 13 ini masih tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk mayit atau almarhum almarhumah. Kemarin wa annahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bitabqi idza uhtiya ilaihim, intaha, sampai akhir keterangan yang kita fahami tentang innahu la yasilu ilaihim. Jadi jawab Rasulullah na'am, ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim ya Rasulullah. Marjanya itu seperti itu. Lalu jawab Rasulullah, qala Rasulullah na'am, yang artinya wahai baginda Rasulullah, sungguh saya berniat sedekah atas nama orang yang sudah mati, berarti keluarganya, orang tuanya, ibunya, atau siapapun yang dicintai, yang dikirimi pahala bacaan Al-Quran dan bersedekah atas namanya, wa nahujju anhum, dan saya berniat haji atas nama mayit, wa nad'u lahum, dan saya mendoakan almarhum almarhumah atau mayit, hal yasilu dzalika ilaihim, adakah sampai ya Rasulullah pahala yang kami bacakan kepada almarhum itu, baik sedekah, baik haji dan doa yang saya sampaikan atas nama mayit, apakah sampai ya Rasulullah? Jawabnya jelas na'am, iya sampai. Innahu la yasilu ilaihim, sungguh semua doamu atau sedekah atau hajimu atas nama mayit itu sampai. Itu qala Rasulullah. Wa annahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bitabqi idza utiya ilaihim, yang kemarin keterangannya intaha, sampai selesai. Lalu ziyadatum minal fakir, ada tambahan dari Kiai Haji Ahmad Subki yang dari muqaddimah awal sebagai penambah tentang muatan di dalam kitab ini. Wa fi wasiyatul Mustafa, dinukil dari kitab Wasiyatul Mustafa, ya Ali, hai Ali, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perintah kepada Sayyidina Ali, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fit dunya wa yaquluna Allahumma ghfir liman nawwir qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini dinukil oleh Al-Faqir Syekh Ahmad Subki. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ada keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Sayyidina Ali menyampaikan, ya Sayyidina Ali, ya Ali, tasaddaq ala mautaka, wahai Ali, bersedekahlah kepada orang yang mati. Perintah ini berarti mendekatkan seseorang jika mempunyai keluarga yang meninggal. Fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul sudah pasrah kepada malaikat atau mewakilkan kepada tentara-tentara Allah itu membawa semua pahala sedekah, pahala haji, pahala bacaan Al-Quran, yang pahala itu dari orang yang hidup yang membaca untuk orang yang mati. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul sudah perintah kepada malaikat, setiap ada orang yang amaliyahnya itu mendoakan, bersedekah atau apapun yang atas nama mayit, itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada malaikat untuk menyampaikan kepada mayit.
Sehingga apa keadaan mayit itu? Keadaan mayit pada saat dihadiahi atau diberikan pahala bacaan Quran dan sedekah itu, Masya Allah, kebahagiaan yang diterima oleh ahli mayit itu kebahagiaan yang luar biasa, melebihi kebahagiaannya ketika mayit itu masih ada di dunia hidup seperti kita. Kita sering mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan, tapi ketika ahli kubur itu sudah di alam makbaroh, diberikan pahala, dihadiahi pahala bacaan Quran atau pahala sedekah, pahala jariah dan lain sebagainya, maka ahli kubur mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kebahagiaan itu melebihi ketika kesenangannya yang didapatkan waktu hidup di dunia. Dan yang lebih penting, sehingga orang yang sudah meninggal ini ternyata bisa mendoakan kita, berdoa kepada Allah. Ahli kubur mendoakan orang yang sudah memberikan sedekah atas nama mayit dengan doa Allahumma gfir liman nawwir qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi makbarahku, kuburku, dan berikan kesenangan. Berikan ya Allah kesenangan kepada orang yang sudah memberikan hadiah kepada ahli kubur itu. Kesenangan apa? Kabarkan tentang surga ya Rabb, sebagaimana dia telah memberikan kesenangan kepada kita dengan amaliyah itu. Maka kalau boleh diambil kesimpulan, ada interaksi, ada sambung rasa. Kita yakin bahwa roh itu adalah hidup selama-lamanya, mulai dari betian atau ketika dikandung oleh ibu sehingga lahir hidup, di kandungan hidup, di dunia lahir hidup, nanti di makbarah setelah wafat itu hidup, di alam barzah hidup, di akhirat surga atau neraka hidup. Berarti yang hidup itu roh. Sehingga secara kesimpulannya, jasad dan rohani itu yang disandari adalah rohnya. Jasad bersandar dengan roh. Maka ketika roh ini pulang ke rahmatullah, sandarannya sudah pergi, maka jasadnya akan jatuh terbaring. Bahasa Jawanya geblak, tidak punya daya, punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, tidak bisa bergerak dan tidak berguna. Sehingga kita jangan sampai terbalik, bukan roh ini bersandar dengan jasad, tapi jasad ini yang bersandar dengan roh. Yang hidup selama-lamanya adalah roh. Makanya yang kita pelihara di dunia ini jangan sampai jasadnya saja, luarnya saja, tapi rohani kita harus kita rawat. Rohani kita harus kita pelihara. Dengan apa? Kalau jasad kita makanannya ya lumrahnya manusia, jadi makanan jasad itu makanan raga, ya konsumsi air, makanan dan sebagainya. Tapi kalau roh adalah yang dikonsumsi adalah amaliyah rohaniyah, seperti sholat, seperti ibadah dan lain sebagainya. Itu adalah konsumsi rohani kita, sehingga jiwa dan raga kita supaya sehat. Diibaratkan burung itu, jiwanya itu burungnya, sangkarnya itu adalah jasadnya. Maka bukan sangkarnya saja yang dipelihara, yang dibaikin, tapi burungnya juga harus bunyi, harus
dipelihara. Maka bunyian-bunyian burung itu diibaratkan rohani kita yang selalu harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat dawuhnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, hadhil ajsad qafasut tuyur. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Seperti kita. Jadi konferensi burung ini sebetulnya hadhil ajsad qafasut tuyur. Ini jasad, ini raga yang kumpul di sini ini adalah sangkarnya burung. Bahasa bebasnya seperti itu. Ini jasad adalah sangkarnya burung. Jadi burungnya mana? Roh. Jiwa kita ini burungnya. Jadi jasad diibaratkan sangkar. Maka dari itu ya sangkarnya, ya burungnya sama-sama kita pelihara, kita rawat. Supaya apa? Sangkarnya bagus, elok dipandang mata, sedap. Tapi burungnya harus bunyi, burungnya harus berkicau. Kalau hanya sangkarnya saja yang elok, burungnya enggak bunyi, buat apa dipelihara? Oke, jadi harus sama-sama baik. Itulah maka mengibaratkan burung dan sangkar itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat yang luar biasa. Ketika mentafsiri Al-Quran itu banyak sekali yang luar biasa karena beliau adalah sahabat yang alim, yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rohani hidup selamanya. Kalau jasad ini diciptakan oleh Allah dari 4 unsur, ada unsur tanah, ada unsur air, unsur udara, dan unsur panas atau unsur api. Maka ketika sudah wafat, sudah meninggal, kembali kepada anasir atau unsur itu semuanya yang masih utuh, yang masih hidup selamanya, yang kekal adalah roh. Makanya di alam kubur itu mengalami sakitnya apa? Siksa kubur. Kalau roh itu enggak hidup, buat apa diberi peringatan oleh Al-Quran? Karena hidup itulah maka manusia harus menanam, bercocok tanam di dunia ini untuk memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu yang bertanggung jawab adalah rohani kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita yakini. Maka roh kita sambung dengan roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di dalam ajaran para sufi ketika menyampaikan tentang roh itu Masya Allah. Jadi kita yang hidup ini kontak rohani dengan yang mati itu bisa pakai logat min ruhina biwasilatir ruhil fatihah ila hadratir ruh. Jadi roh kita sambung dengan roh walaupun orang itu dikatakan sudah meninggal. Kita dengan ibu kita terasa kalau ibu kita ada apa-apa, itu yang nyambung roh jiwa kita. Kita dengan orang yang sudah meninggal bisa bertemu, itu roh yang nyambung. Jadi maka dari itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa setiap amaliyah yang soleh atau bacaan Al-Quran, sedekah, haji dan lain sebagainya yang kita atasnamakan kepada, kita hadiahkan kepada ahli kubur, kata Rasulullah layasilu, pasti sampai. Itu ini akidah kita supaya bisa menangkal masuknya faham-faham yang katanya bid'ah dan lain sebagainya. Kita ingat sahabat Umar ibnu Khattab yang mengatakan ni'matul bid'ah hadihi ketika beliau ditanya atau dibid'ahkan tentang masalah sholat taraweh.
karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau hidup ketika sholat taraweh itu tidak selesai sampai 20 rakaat di masjid. Beliau laksanakan 4 rakaat atau 5 rakaat atau 6 atau 8, dan beliau lanjutkan dengan qiyamul lail. Maka pada saat sahabat Umar bin Khattab, beliau menyampaikan dengan pesan yang mengajak seluruh sahabat pada saat itu umat Islam harus sholat berjamaah di masjid, sholat taraweh. Maka sudah ada yang menyangkal, bukankah bid'ah ya Amirul Mukminin? Kalau yang ini dikatakan bid'ah, nikmatul bid'ah hadihi, nikmat-nikmatnya bid'ah itu adalah ini, sholat taraweh. Jadi bukan sekarang aja kalau orang itu mengatakan atau menyampaikan tentang bid'ah itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikatakan bid'ah. Waktu apa? Karena beliau menyampaikan ajaran baru menurut Abu Jahal, Abu Lahab, dan kroni-kroninya. Jadi hal yang baru itu bid'ah. Jadi jangan sampai kita salah pengertian tentang faham-faham yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang andalannya zikirnya tahlilan, hadoroh, hadiah kepada mayit almarhum almarhumah, itu sanadnya jelas. Kemarin sudah saya sampaikan kenapa kok kalimatnya hadiah, kayak orang kaya aja. Ya karena itu sanadnya ketika Rasulullah waktu hidup diberi sodakoh nggak mau, kalimatnya harus hadiah, karena Rasulullah itu merasa kaya jiwanya, ghinan nafsi. Jadi kaya jiwanya, tidak mau diberikan sodakoh. Jadi kalau memberikan sesuatu kepada Rasulullah harus kalimatnya hadiah. Maka tahlil yang sudah disampaikan para alim, para ulama ini, kontak rohaniyahnya atau memberikan pahala bacaan Al-Quran atau sedekah dan lain-lainnya, kalimatnya adalah hadiah atau wasilatan. Nah itu ada sanadnya. Sahabat-sahabatku yang kami hormati, kita lanjutkan karena memang kajian ahli sunnah ini kita nggak bisa seperti ngaji seperti di pesantren cepat begitu. Yang terpenting karena kita adalah fahamnya, maka dari itu kita nggak perlu banyak-banyak, tapi keterangan ini penting. Keterangan ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekh rahimahullah wa madhabu syafi'iyati anna sadaqata yasilu sawabuha ilal mayyiti bittifaqin wa ammal qira'atu fal mukhtaru kama fi syarhil minhaj wusulu sawabiha ilal mayyiti wa yambagil jazmu bihi li'annahu du'aun. Ya. Jadi kita ingat dari awal sebetulnya 4 madzhabul arba'ah. Jadi seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, semuanya ini sepakat, semuanya setuju dan tidak menyampaikan dengan ragu-ragu kepada santri-santrinya tentang apa? Tentang pemahaman hadiah bacaan Al-Quran, tentang hadiah sedekah, tentang hadiah pahala haji yang diatasnamakan kepada mayit. Ini semua 4 imam itu. Dan perlu kita ketahui bahwa imam 4, madhab 4 itu adalah imam yang termasuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan khulafur rasyidin.
Karena apa? Lahirnya sampai wafatnya ada dalam kurun waktu 300 abad yang telah ditentukan oleh Rasulullah sebagai Khulafaur Rasyidin. Jadi imam 4 itu lahirnya dan wafatnya masih di abad 200 sampai abad 300. Lalu yang menyangkal bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama ini yang sering membid'ah-bid'ahkan, itu biasanya rujukannya imamnya yang lahirnya di kurun waktu sudah ribuan. Seperti kalau sebetulnya di dalam kitab-kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah sendiri lahir pada kurun waktu 700-an Hijriyah. Itu kalau para pembaca atau yang membuat referensi, mencari referensi pada kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah, ketika Syekh Ibnu Taimiyah masih muda, memang kitab-kitabnya begitu vulgar, menyampaikan tentang syariat yang sangat komitmen. Tapi ketika beliau sudah sepuh, kitabnya Masya Allah sangat toleransi dan dekat dengan tasawuf. Maka kadang-kadang orang mengambil pedoman atau hujah dengan dalil-dalil yang dinukil oleh Syekh Ibnu Taimiyah, seharusnya memahami tentang kurun waktu kapan beliau menyusun kitab itu. Sehingga kalau mengkaji atau kita belajar tentang agama, seyogyanya adalah secara memang betul secara kafah, secara keseluruhan, dan harus waktunya lama, panjang, teliti, dan tidak boleh kita membatasi diri. Maka dari itu kita semuanya harus betul-betul continue belajar tentang agama Islam ini. Lalu dikatakan oleh Syekh rahimahumullah, ini masih Syekh Ali Maksum yang musannaf kitab ini, wa madhabus Syafi'iyah, beliau menceritakan tentang madhab Syafi'i, sesungguhnya sedekah itu akan sampai pahalanya kepada mayit bittifaqin. Ini sudah kesepakatan ulama. Jadi ulama Madzhabul Arbi'ah itu itu sudah sepakat yang namanya sampainya pahala sedekah, pahala bacaan Al-Qur'an bittifaqin itu sampai. Wa ammal qira'atu fal muhtaru kama fi syarhil minhaj wusulu sawabiha ilal mayyiti wa yambagil jajmu bihi li'annahu du'aun. Nggih. Jadi Syekh Ali Maksum rahimahumullah, beliau menyampaikan tentang madhabus Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menyampaikan sungguh sedekah itu sampai pahalanya kepada mayit. Ini disepakati oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun bacaan Al-Quran itu sama sampai kepada ahli kubur atau mayit. Di dalam kitab Syarah Al-Minhaj, wusulu sawabiha ilal mayyiti wa yambagil jajmu, dan ini harus menjadi ketetapan hati, menjadi keyakinan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, dan harus yakin li'annahu du'aun, karena itu adalah doa. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini jelas kalau menurut madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Wa madhabul Malikiyah, begitu juga di dalam madhab Malikiyah atau Imam Malik.
annahu la khilafa fi usuli sawabi shadaqati ilal mayyit wahtulifa fi jawazil qiraati lil mayyit fa aslul madhabi karohatuha wa dhahabal mutaakhirina ila jawaziha wa huwa alladhi jara alaihi al-amalu fayasilu sawabuha ilal mayyit wa naqala Ibnu Farhun annahu rajih. Di dalam qaul yang paling masyhur ya menurut madhab Malikiyah, kalau madhab Syafi'iyah ini jelas nyata bahwa yang namanya pahala bacaan Quran, pahala sedekah, pahala haji dan lain-lainnya yang diatasnamakan kepada mayit atau dihadiahkan kepada mayit sampai itu bittifaqin, itu kesepakatan ulama, tidak bisa dibantah. Sedangkan madhab Malikiyah sama, tidak ada perdebatan sama sekali, tidak ada bedanya. Jadi sampainya pahala sedekah, pahala bacaan Al-Quran, pahala haji kepada mayit itu tidak menjadi perbedaan, tidak, sama saja, tidak. Jadi semua sama sepakat. Dulunya pernah disampaikan tentang madhab Malikiyah itu dikatakan tidak suka, jadi karoha itu bahasanya itu sengit atau benci. Tapi ketika madhab Malikiyah yang mutakhirin, ulama-ulama madhab Maliki yang terkini, yang akhir-akhir ini, semua sepakat mengatakan bahwa yang namanya pahala bacaan Al-Quran, pahala sedekah, pahala haji yang diatasnamakan kepada mayit atau almarhum almarhumah, maka itu sampai. Itu menurut qaul yang paling masyhur, qaul yang rajih, menjadi pilihan di dalam madhab Malikiyah. Ada lagi wafil majmu' lil Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi, di dalam kitab Majmu', yang disusun oleh Imam Nawawi, su'ilal qadi Abu Thayyib an khatmil Qur'ani fil maqabir qala as-sawabu lil qari'i wa yakunul mayyitu kal hadirina turja lahur rahmat wal barakah wa istahabbu qira'atul Qur'an fil maqabir lihadal ma'na wa aidan fattu'a'u aqibal qira'ati aqrabu ilal ijabati wa du'a'u yanfa'ul mayyit. Nah, ini sama. Di dalam keterangan di dalam kitab Al-Majmu' yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ada yang namanya seorang hakim, hakim atau ahli fatwa yang namanya Syekh Abu Thayyib, ditanya tentang bagaimana pahala khatmil Quran atau bacaan khatmil Quran di makbarah itu, apakah pahalanya sampai kepada mayit atau tidak. Nah, ini Abu Thayyib itu pernah ditanya, ini di dalam kitab, kan boleh nanti dicari kitabnya dan sampean cari benar-benar betul apa enggak apa yang ada di dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah ini, menukil tentang kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Jadi seorang Syekh Qadi Abu Thayyib ditanya tentang sampaikah bacaan khatmil Quran di makbarah yang pahalanya si pembaca itu disampaikan kepada mayit, apakah sampai? Nah, jawabannya as-sawabu lil qari'i wa yakunul mayyitu kal hadirina turja lahur rahmah wal barakah. Kalau soal pahala itu mutlak milik pembaca, ini yang perlu dengerin, kalau yang kesempatan ini betul-betul supaya paham dari awal sampai akhir kita ini mengaji, yang penting itu fahamnya. Kalau
Masalah pahala membaca Al-Quran sampai khatmil Quran di makbarah itu mutlak milik pembaca. Tetapi ahli mayit, orang yang di dalam makbarah itu semua hadir ketika kita membaca Al-Quran di atas makbarah. Orang yang di dalam makbarah itu semua hadir, artinya semua mendengar bacaan kita Al-Quran, itu mendengar. Semua hadirnya ahli kubur yang ada di makbarah itu hadir mengharap barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas bacaan Al-Quran yang dibaca oleh si qori atau orang yang membaca di atas makbarah. Jadi yang membaca dapat pahala mutlak dari Allah, tapi ahli kubur dapat rahmat dan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditarik kesimpulan kalau begitu bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit. Ini yang paling penting. Jam berapa Ustaz? 9:30 ya, supaya ini nggak putus di tengah jalan. Kita sampaikan 2-3 baris lagi. Jadi yang terpenting adalah kita yakin, seyakin-yakinnya kita ini ahlus sunnah wal jamaah, kita ini jamaah Nahdlatul Ulama, meyakini bahwa bacaan Al-Quran, sedekah ataupun amaliyah-amaliyah yang lain kita atasnamakan, kita sampaikan pahalanya kepada ahli kubur atau mayit, itu sampai, itu sampai. Wa yustahabbu qiraatil Quran fil maqabir lihadal makna. Dalam makna makalah ini, dalam makna fatwa ini ditarik kesimpulan bahwa membaca Al-Quran di atas makbarah itu dianjurkan justru. Wa yustahabbu, karena apa? Ada hadirnya orang-orang yang meninggal yang di dalam makbarah itu mengharap rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, maka doa-doa kita di atas makbarah yang diawali dengan bacaan-bacaan Al-Quran aqrabu ilal ijabah, itu lebih mendekati dijawabnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa itu bermanfaat bagi si mayit, sampai, intinya tuh sampai. Maka saya pernah menyampaikan tentang hadis itu, bahwa ada seorang perempuan yang datang dengan kesusu atau terburu-buru kepada Rasulullah, juga tanya, ya Rasulullah, inna ummik tulitat nafsuha wa urahu takallamat tasaddaqat anha alaha ajru antasaddaqtu anha. Jawab Rasulullah, na'am ballaghullah. Jadi bahasanya, bebasnya, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, mempunyai warisan atau harta, namun gak sempat berwasiat untuk bersedekah. Kalau saya pakai harta ibunda itu almarhumah dan bersedekah atas namanya, apakah pahala sampai? Jawab Rasulullah, sampai. Yang menyampaikan Allah, ballaghullahu dzalik. Allah yang menyampaikan tentang pahala bacaan Al-Quran, pahala sedekah, maliyah, pahala-pahala amaliyah yang lain, baik haji, umroh dan lain sebagainya. Ballaghullahu dzalik. Maka disinilah yang perlu kita garis bawahi di dalam madhab Syafi'i, di dalam madhab Maliki maupun madhab yang lain, bahwa pahala tentang hadiah kepada ahli kubur, kepada almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, pahalanya sampai. Yang menyampaikan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa qad naqala an-Nawawi fil adhkar an jama'atin min ashabi Syafi'i annahu yasilu sawabul qiraati ilal mayyiti kama dhahaba ilaihi Ibnu Hambalin wa jama'atun minal ulama intaha anis Syekh al-Mufti al-Madhkur. Sampun ya? Sudah. Ada 1 jam belum ini? Belum. Insyaallah semangatnya sahabat-sahabat Ansor kalau ngaji ini. Jadi ada keterangan sedikit lagi tentang dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi bahasa ashabi Syafi'i itu bukan sahabat ya, sama dengan Rasulullah. Wa ashabi, Rasulullah dan sahabat itu bisa dikategorikan muridnya Rasulullah ya sahabat. Tapi sahabat, tapi Rasulullah orangnya kan tawadhu, rendah hati. Jadi walaupun murid tidak dikatakan itu murid, tapi dianggap teman, maka panggilannya adalah sahabat akrab. Sama Imam Syafi'i itu ketika sama muridnya itu mengatakan atau memanggil ashabi. Sehingga di dalam kitab Adhkar itu ada keterangan dari jamaah murid-muridnya Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan sungguh sampai pahala bacaan Al-Quran kepada mayit sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hambal dan jamaahnya dari ulama pada saat itu. Jadi intaha sampai akhir keterangan itu di dalam kitab Adhkar tentang mayit ani Syekh Mufti Madhkur. Syekh Mufti Al-Madhkur itu adalah Syekh Muhammad Makhluf yang di depan kemarin kita terangkan. Nah ini ada keterangan lagi wa fil Mizanil Kubra. Nah, kitab namanya Mizan lil Imam Sya'rani, lagi-lagi adalah syekh, para masyayikh, para penyusun atau imam-imam besar, Imam Sya'rani, Imam Maturidi. Tauhid itu kita mengikuti Imam Sya'rani, Asy-Sya'rani itu yang lahirnya beliau pada kurun waktu antara 100 sampai 300 tahun ketika tahun Hijriah. Jadi ada kitab Mizan Kubra yang disusun oleh Imam Sya'rani, wal hilafu fi wusuli sawabil qiraatil mayyiti aw adami wusulihi masyhurun wa likulli minhuma wajhun. Jadi dalam kitab Mizan Kubra yang disusun oleh Imam Sya'rani itu ada khilafi, ada perbedaan pendapat tentang apa di dalam sampainya pahala bacaan Al-Quran bagi mayit, atau yang mengatakan tidak sampai bacaan Al-Quran kepada mayit itu sama-sama masyhur. Dan walikulli minhuma wajhun, semua punya dasar. Maka disinilah kebaikan para musannaf kalau menyampaikan fatwa di dalam kitabnya. Beliau dengan ta'zimnya kepada Rasulullah, kepada guru-gurunya, tetap pakai etika atau sopan santun atau adab dengan segala kerendahan hati. Beliau bisa aja menukil dalil-dalil yang betul-betul mengarah kepada konsentrasi yang tidak ada khilafiyah, tapi beliau sampaikan sebagai pencerahan bahwa semuanya sama-sama punya dasar. Yang diharapkan apa? Kita tidak boleh saling menyalahkan, itu yang terpenting. Jadi yang mengatakan termasuk keyakinan kita pahala Al-Quran, bacaan Al-Quran, pahala sodaqah, pahala jariyah, pahala amaliyah yang lain yang kita sampaikan kepada ahli kubur itu sampai juga punya dasarnya jelas. Kalau ada orang yang menyangkal nggak sampai, monggo silahkan, asal dia
punya dasar ya. Sedangkan madhab ahli sunnah wal jamaah anna lil insani ayyaj'ala sawaba amali li ghairi wa bihi qala Ahmad ibnu Hanbal intaha dalam kitab Mizan Kubro sampai tentang babnya bab janaiz, bab tentang jenazah. Jadi berpendapat madhab ahli sunnah, sesungguhnya bagi manusia yang ketika beramal yang menyampaikan pahala amalnya kepada selain dia, baik itu masih hidup atau disampaikan kepada orang yang sudah meninggal, menurut Imam Ahmad bin Hanbal sampai okay. Banyak yang menyampaikan ini sepakat ahlus sunnah wal jamaah sudah pasti amaliyahnya tentang memberikan pahala bacaan Al-Quran, pahala sedekah, pahala haji dan umroh itu sampai kepada mayit. Ziyadatum minal faqir, juga ada tambahan dari Syekh Ahmad Subki Masyhudi. Qala Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil kitab wal ikhlas wal mu'awwidhatain waj'alu sababa dzalika li ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim fal ikhtiyaru ay yaqulal qari'u ba'da faraghihi Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan bin fulan. Nah ini yang menjadi dasar kita ketika kita menyampaikan atau memberikan hadiah atau pahala bacaan Al-Quran dan bacaan kalimat thayyibah kepada almarhum almarhumah. Ini jelas sampai okay? Sampai. Jadi sahabat-sahabat Banser Ansor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada malam hari ini, karena kita ini sama-sama prihatin kondisi kita dan wilayah kita dimanapun berada. Kita ini sama-sama prihatin tentang virus atau COVID-19 yang memang betul-betul belum selesai. Maka kita semua biasanya ngaji bareng seperti ini, yang hadir banyak okay, semua Banser, semua Ansor. Tapi pada malam hari ini atau bulan ini kita ngaji dengan cara seperti ini, maka yang terpenting janganlah membuat kita lemah atau patah semangat untuk selalu belajar atau ngaji bareng. Walaupun keadaan prihatin, justru dengan keprihatinan ini kita gunakan sebaik mungkin untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat secepatnya bala wabah ini, sehingga kita bisa bertemu bersama-sama seperti dulu, seperti kajian-kajian yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan saudara-saudara kita yang mungkin yang kurang sehat atau yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Sekian kajian kita, dan insya Allah bertemu bulan yang akan datang. Panjang umur, sehat semuanya, kita bisa ngaji kembali di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ilahunna hatta liqa, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.